Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pemangku manajemen pemasaran Ibu Ilma Wulansari Hasdiansa SEMM. Perkenalkan, nama saya Dewi Sakina sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan memimpin acara presentasi kali ini dan akan membahas final project dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Pemasaran Yottam. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Audiawati Syahrini Syahrul. Yang kedua, Fadila Munayar Salsabil Firel. Yang ketiga, Serliu Pratiwi. Yang keempat, Kaulidia Renewiti Astuti. Yang kelima, Indija Putri Hasrat. Yang keenam, Adnan Septian Ahmad. Yang ketujuh, Siti Nurhalisa. Yang kedelapan, Dewi Sakina. Yang terakhir, Andi Ratu Nabila. Presentasi kali ini saya hanya akan membagi menjadi satu sesi, yaitu sesi pemaparan materi. Baiklah, saya akan memulai sesi pemaparan materi. Pertama-tama saya akan membahas profil perusahaan oleh Yottam. CV Yottam Berkah Mulia adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada produksi dan distribusi minuman bernama Yottam. CV Yottam Berkah Mulia didirikan dengan visi untuk menyediakan minuman berkualitas tinggi yang memberikan manfaat kesehatan dan kebahagiaan bagi konsumennya. Produk unggulan PT Yottam Berkah Mulia yaitu minuman Yottam dikembangkan dengan menggunakan bahan-bahan alami terbaik dan menggabungkan kelezatan dan nutrisi sehingga konsumen dapat menikmati rasa yang enak sambil menjaga kesehatan mereka. CV Yottam Berkah Mulia memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Setiap produk Yottam diuji secara ketat untuk memastikan kualitas terbaik sebelum mencapai tangan konsumen. Selain itu, perusahaan ini juga mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam operasinya. Dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya dan dampak lingkungan, sebagai perusahaan yang akan berkembang pesat, Yottam Berkah Mulia menawarkan lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif bagi para karyawan. Visi, misi, dan tujuan Yottam. Visi dan misi yang pertama, organisasi mendukung pengembangan entrepreneurship dan jaringan usaha dalam masyarakat. Yang kedua, produk menyediakan minuman yang halal, nikmat, bergizi bagi umat. Yang ketiga, ekonomi, menjadi penopang ekonomi keluarga. Tujuan yang pertama, menyediakan minuman yang halal, nikmat, dan bergizi bagi umat. Yang kedua, mendukung pengembangan entrepreneurship dan jaringan usaha dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi penopang ekonomi keluarga. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari leader, co-leader, admin, kasir, dan barista 1, barista 2, barista 3. Selanjutnya, pemaparan materi akan saya berikan kepada teman saya, yaitu Siti Nurhalisa. Baik, di sini saya akan membahas materi terkait dengan politik dan ekonomi, di mana politik ini ada terbagi 4 poin penting. Yang pertama adalah regulasi pemerintah yang merupakan perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah yang terkait dengan produksi dan distribusi minuman yang akan berdampak pada operasional Yottam. Yang kedua ada stabilitas politik di tingkat nasional atau daerah yang mungkin dapat mempengaruhi iklim bisnis dan menghambat pertumbuhan perusahaan. Dan juga ada ancaman perubahan kebijakan pemerintah terkait regulasi industri minuman yang juga dapat mempengaruhi persyaratan perizinan dan persaingan yang ada di pasar. Yang terakhir yaitu kebijakan oleh pemerintah yang mendukung industri minuman sehat dan berkelanjutan. Hal ini yang dapat memberikan peluang ekspansi bagi Yottam. Selanjutnya ekonomi. Nah, ekonomi ini juga terdapat 4 poin penting yang akan saya jelaskan. Pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi di Makassar dan di Indonesia secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan terhadap produk Yottam. Dan inflasi serta nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga bahan baku. Adapun ancaman yang tidak kestabilan ekonomi, fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Dan yang terakhir adalah peluang di mana pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat meningkatkan permintaan akan produk Yottam. Mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada Claudia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya materi yang akan saya bahas masih seputar TESAL pada bagian sosial dan teknologi. Pada bagian sosial mencakup 4 aspek. Pertama yang merupakan perubahan gaya hidup, di mana perubahan gaya hidup yang dimaksud terkait dengan kesehatan yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap minuman Yottam. Kedua, kesadaran masyarakat yang terkait dengan kualitas produk, kesehatan, dan juga persepsi masyarakat terhadap merek Yottam. Ketiga, ancaman terkait perubahan dari gaya hidup seseorang dalam halnya permintaan terhadap jenis minuman Yottam. Dan yang keempat, peluang terkait dengan pandangan masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan meminta peningkatan produk Yottam untuk menyediakan produk yang lebih bermanfaat lagi.
teknologi juga terdapat 4 aspek, yaitu inovasi teknologi dalam halnya proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Kemudian ada platform digital yang berkaitan dengan strategi pemasaran yang melibatkan teknologi digital dan juga e-commerce. Ada juga ancaman yang berkaitan dengan mengubah cara produksi, distribusi, dan pemasaran minuman. Terakhir, ada peluang yang menerapkan teknologi canggih untuk mendukung proses produksi dan meningkatkan efisiensi juga kualitas produk Yota. Terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Amira Nabila. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan materi soal lingkungan. Kelanjutan hubungan perhatian terhadap isu lingkungan dan peningkatan efek produk ramah lingkungan dapat mempengaruhi strategi bisnis dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Ancaman perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan meningkatkan tekanan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Peluang Oktober Pemuda dapat memanfaatkan tren lingkungan yang berkembang dengan menghadirkan produk yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Legal atau hukum, peraturan industri, peraturan hukum terkait dengan produksi, pengemasan dan label produk minuman harus dipatuhi oleh dasar pembelian, hak kekayaan intelektual, perlindungan merek, paten dan hak kekayaan intelektual lainnya menjadi penting untuk melindungi produk dan inovasi produk. Ancaman perubahan dalam peraturan dan kebijakan hukum terkait kualitas produk pajak dan perizinan dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Peluang kepatuhan terhadap peraturan hukum dapat memberikan keunggulan kompetitif dan memperkuat citra mereka. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Fadila Munayra. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Saya akan membahas materi tentang analisis kompetitor. Tiga analisis kompetitor dari Yota, yaitu 1. Tebrik. Keunggulannya yaitu 1. Harga jual produk yang terjangkau mulai dari 10.000 per cup, menarik bagi konsumen di semua kalangan. Kedua, setiap tahun Tebrik selalu menghadirkan varian baru sesuai dengan tren yang ada. Ketiga, cabang franchise Tebrik sudah lebih dari 160 outlet dan akan terus berkembang. Keempat, Tebrik menawarkan beragam varian teh dengan rasa autentik dan cita rasa khas yang memiliki reputasi yang sangat kuat. Kelemahannya yaitu 1. Tebrik kurang fokus pada inovasi dan variasi produk karena lebih fokus ke bahan baku teh. Kedua, ketersediaan topping untuk Tebrik terbatas. Yang kedua adalah Cetam. Keunggulannya 1. Cetam dikenal dengan konsep minuman boba yang populer. Kedua, memiliki branding yang sangat kuat untuk pengembangan cabang-cabang di seluruh dunia. Ketiga, Cetam menawarkan produk yang unik dan beragam setiap variasi minuman dan toppingnya. Kelemahannya yaitu 1. Lebih fokus pada minuman boba sehingga kurang menawarkan variasi minuman yang sehat dan berbasis buah seperti yang ditawarkan oleh Yota. Kedua, antrian yang kadang tak terkendali karena promosi yang terlalu sering. Ketiga, produknya yang masih jarang berinovasi dengan resep-resep baru. Ketiga, ST Indonesia. Keunggulannya yaitu mengkhususkan diri dalam minuman ST tradisional dengan cita rasa lokal. Mereka menawarkan pilihan yang luas dari teh tawar hingga teh susu dengan tambahan es dan gula aren. Kelemahannya yaitu ST Indonesia mungkin tidak sefokus pada inovasi dan diversifikasi produk seperti Yota berkemudian. Jika konsumen mencari minuman dengan rasa yang lebih unik dan berbeda, ST Indonesia mungkin tidak menawarkan pilihan yang sebanyak itu. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sherly Pati. Baik, terima kasih. Saya akan membawakan materi tentang analisis STP dari produk Yota. Yang pertama itu segmentasi. Segmentasi terbagi atas 3. Segmentasi demografis, yaitu minuman Yota ditujukan pada anak-anak hingga orang remaja dengan kisaran umur 10-30 tahun. Untuk segmen anak-anak, Yota memiliki varian rasa yang paling diminati yaitu coklat, yogurt and milk, dan juga original fruit. Untuk segmen remaja hingga dewasa, Yota memiliki varian rasa yang paling diminati yaitu kopi, boba brown sugar, teh milk, dan lain-lain. Yang kedua, segmentasi geografis. Produk Yota ditargetkan untuk konsumen yang berada di wilayah Kota Makassar sekitar 80%, dan untuk 20%-nya untuk konsumen yang berada di luar Kota Makassar. Pada segmentasi psikografis, Yota ditargetkan kepada anak-anak hingga orang dewasa yang memiliki gaya hidup yang konsumtif, modern, dan menyukai minuman yang mengandung susu. Setelah segmentasi, yaitu targeting, Yota perlu memilih segmen pasar yang akan menjadi target utama mereka. Misalnya, Yota dapat menargetkan untuk remaja dan dewasa yang aktif di media sosial dengan meningkatkan pada citra merek yang keren dan variasi rasa yang menarik bagi mereka. Setelah targeting, ada positioning. Positioning itu
digambarkan pada perseptoner seperti pada layar, di mana diketahui bahwa Yota memiliki harga yang lebih murah dibandingkan produk pesaingnya, namun memiliki kualitas tinggi. Mereka juga bersaing dengan produk lain yang mempunyai harga yang lebih tinggi dan juga kualitas yang lebih tinggi seperti Capen dan ST. Selain itu, Yota juga bersaing dengan Tebrik yang memiliki nilai yang lebih rendah dan juga kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk Yota. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Inditya Tringsrat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi analisis marketing mix, di mana analisis marketing mix terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Produk Yota berkemudian menawarkan berbagai produk minuman inovatif dengan variasi rasa yang unik. Adapun produk dari Yota yaitu 1. Minuman, 2. Issue, dan 3. Snack. Selanjutnya itu ada price atau harga. Penetapan harga yang dari produk Yota yaitu dengan mempertimbangkan kualitas produk dan memperhatikan harga-harga kompetitor dan pesaing. Harga-harga tersebut terbagi berdasarkan jenis produknya. Baik, saya lanjutkan ke rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dalam mix, yaitu flash dan promosi. Flash terbagi menjadi 2, yaitu aplikasi Yota dan outlet penjualan. Aplikasi Yota memberikan kemudahan untuk sobat Yota untuk menikmati menu favorit dan mengecek promo terbaru, di mana pada tampilan awalnya terdapat ikon bar yang terdiri dari beranda, menu, pemesanan, dan profil. Pada bar beranda ditampil menu yang terlaris pada pekan ini, promo voucher belanja, diskon, menu terbaru maupun Mercedes dari Yota. Selanjutnya pada bar menu pastinya ditampilkan semua jenis menu dari Yota dan dilengkapi dengan harganya masing-masing. Dan untuk bar pemesanan tampilannya sama saja dengan aplikasi lainnya, yang dimana kita memiliki menu terlebih dahulu lalu kita check out. Di aplikasi Yota ini juga kita mendapatkan poin setiap pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Dan yang kedua, outlet penjualan. Yota memiliki 21 outlet yang tersebar di Kota Makassar dan juga tersedia di luar Kota Makassar seperti Bone, Bulukumba, Parepare, Pinrang, Polewali Mandar, Goa, Mangkok, Maros, Palombo, dan Sekam. Metode pembelian yang sering digunakan oleh konsumen yaitu dine-in, makan minum di tempat, ataupun bisa di take away, bawa pulang. Promosi, Yota juga melakukan promosi melalui media sosial brand sendiri, yaitu melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok. Upaya promosi yang baik akan membantu meningkatkan kesadaran dan daya tarik merek Yota berkemudian. Selanjutnya, strategi promosi penjualan yang sering digunakan yaitu memberikan diskon, penawaran khusus, atau program loyalitas dapat digunakan untuk mendorong pembelian dan memperluas pangsa pasar. Adapun cara lain yang mereka gunakan yaitu hubungan pelanggan pada interaksi yang positif dengan pelanggan, pelayanan pelanggan yang baik, dan program kepuasan pelanggan akan membantu membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terakhir saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Masalah merekrut Yota. Yang pertama, salah satu masalah yang mungkin dihadapi adalah persaingan yang ketat di industri minuman. Yang kedua, masalah logistik dan distribusi juga dapat menjadi tantangan. Yang ketiga, masalah peraturan kebijakan pemerintah juga dapat mengaruhi operasional pemerintahan. Saran yang pertama, Yota bertanggung perlu berinovasi dan mempertahankan kualitas produknya agar tetap relevan dan dapat bersaing di pasar yang dinamis ini. Yang kedua, Yota bertanggung perlu memastikan bahwa produk mereka tersedia di berbagai produk Makassar dengan ketersediaan yang baik dan pengiriman yang efisien. Dan terakhir, Yota bertanggung perlu memahami dan mematuhi peraturan terkait industri minuman, termasuk perizinan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keamanan. Kesimpulan, secara keseluruhan, kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa CV Yota Perkamulia perlu terus berinovasi, menjaga kualitas produk, mempertahankan kebutuhan konsumen, dan mengikuti tren pasar. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan adaptif, perusahaan dapat memperkuat posisi merek, meningkatkan pangsa pasar, dan mencapai kesuksesan jangka panjang dalam industri minuman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 yang minta maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.